8 Agustus 2022 dimulai. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Made Astika SPD MM. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Direktur PPLP Pansopia Singaraja yang bersama kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu instruktur pengajar dan staf di lingkungan kampus PPLP Pansopia Singaraja, dan yang sangat kami banggakan, mahasiswa program PKK tahun 2022 dan mahasiswa reguler tahun akademik 2022 dan 2023. Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Ballroom Balai Taman Resort and Spa pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita merapat pada acara kita selanjutnya, akan bijaksana kiranya jika telepon seluler yang dibawa disenyapkan sejenak. Terima kasih. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Demi kelancaran dan terwujudnya agenda kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan pimpinan lembaga.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan dari Direktur PPLP Pansopia Singaraja kepada Bapak Made Yudana. Disilakan. Yang terhormat Saudara, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan selain pandang terhadap Bapak Kadis yang sudah berkenan hadir kepada. Yang terhormat Pak Kadis, atur terima kasih kehadapan Bapak karena di sela-sela kesibukan ini yang ketiga kali sejak pagi, jam 8 ada di SMP Negeri 1, kemudian jam 9 ada di Triatma Jaya, dan di sini yang ketiga. Sidang sebenarnya. Matur semua Pak Kadis. Kalau tidak disebabkan karena komitmen Bapak, saya punya keyakinan Bapak sudah mengirimkan sekretaris atau tim yang lain di sini. Karena ada sinyal pada waktu kami menghadap beliau, karena padatnya acara Pak Yudi Praditya dan Presiden, Weton yang mewakilkan. Karena saya bilang, Pak Kadis Tuna Sampuro, Trianto hari ini program PKK, andai kata Bapak mewakilkan ke pejabat di bawahnya, yang Tuna Sampuro, dia akan pengajak yang itu. Nah itu yang saya sampaikan kepada beliau akhirnya yang tentu Pak Yudi mengatakan sesuatu gara-gara matur semua Pak Kadis, di tengah kesibukan yang luar biasa, Bapak berkenan hadir untuk memberikan dorongan kepada anak-anak PKK, anak-anak Pansopia reguler, baik diploma 1 maupun diploma 2, dan anak-anak wilayah mandiri Pak Kadis. Kalau di hadapan Pak Kadis pada pagi hari ini ada anak yang berbaju hitam dan ada anak yang berbaju oranye. Yang orangnya itu adalah calon-calon pemagang ke Jepang, Pak Kadis, yang kami dorong untuk bisa menyelesaikan 54 dalam 6 bulan. Kemudian kami kanal dengan semi organizer partner kami yang sudah berpengalaman, sedangkan yang baju hitam ini adalah anak-anak Pansopia yang mudah-mudahan juga mereka ingin berkarir di dunia global nanti. Sehubungan dengan itu, kehadiran Pak Kadis memberikan mereka pesan-pesan moral sangat kami harapkan, dan kami bersyukur di pagi hari ini di sela waktu yang sangat mepet kepepet Bapak berkenan hadir di kami. Ini sebuah kehormatan yang tiada terhingga, dan untuk dicatat oleh rekan-rekan kami tim manajemen Pansopia bahwa Pak Kadis kita di posisi yang sangat kepepet habis berkenan hadir di sini, akan memberikan sambutan dan sekaligus menyematkan tanggal dibukanya PKK 2022 di PPLP Pansopia bantuan pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Pak Kadis, kami memperoleh bantuan tentu berkat rekomendasi Bapak sebanyak 100 orang anak-anak housekeeping. Saya juga tidak mengerti kenapa housekeeping ini, padahal kami mengajukannya perhotelan, tapi mungkin karena dana di Jakarta sudah mulai menipis disebabkan saking banyaknya yang harus dipikirkan kementerian, maka kami mendapatkan hanya housekeeping dengan besaran dana 2,5 juta rupiah ketika harus dikurangi uji kompetensi yang diselenggarakan langsung oleh aparat dari Jakarta, dari LSK Pusat. Tapi berapapun itu kami tetap bersyukur Pak Kadis karena ini merupakan buah kepercayaan kami baik oleh Pak Kadis sendiri di Kabupaten Buleleng maupun oleh Jakarta, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan sondang ke Jakarta lagi untuk meminta, karena dari 170-an anak-anak kami yang ada pada saat ini baru 100 yang bisa memperoleh KIP. Kalau saya bisa nanti melakukan approach dengan teman-teman di kementerian, di Direktorat Jenderal Vokasi, mudah-mudahan anak-anak kami yang lain, karena mereka juga membutuhkan, walaupun hanya 2,5 juta, tetap saja berarti bagi kami dan bagi mereka. Kemudian yang ketiga, Pak Kadis, setelah sempat mengalami lockdown dalam tanda kutip selama pandemi 2 tahun, Pak Kadis, kami merasa bersyukur pada saat ini jumlah peningkatan Pansopia melampaui berapa persen saja? 130. Sekitar hampir 48% Pak Kadis ini naik jumlahnya.
Ini adalah sebuah keberuntungan yang tiada tara bagi kami. Anak-anak Buleleng masih percaya kepada Pak Sofia karena memang untuk Pak Kadis ketahui, Pak Sofia per 21 Februari 2021 14 Februari 2021 setelah saya presentasi dibantu oleh Satya, Astir Akademik kami di Yogyakarta, tanpa pernah bermimpi, Pak Sofia mendapatkan status sebagai penyelenggara mikro kredensial kampus. Artinya, anak-anak kami yang lulus diploma 1 maupun diploma 2 di UPP Pak Sofia, kalau ingin melanjutkan ke UT dan ke Politeknik Negeri Bali, akan diterima langsung dengan semua kreditnya dikonversi dengan SPP yang hanya 1.300.000 per semester. Ini kemudahan yang diberikan oleh BPA. Kami sudah jalin dengan ini. Kemudian yang kedua, Pak Kadis kami laporkan di 2022 semester yang lalu kami juga melaksanakan semacam kerjasama kemitraan sosial dengan BCF. Ini adalah perkumpulan orang-orang bule dari Australia yang memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak kita. Dia selenggarakan di Pak Sofia Singaraja dengan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kami benar-benar nganyah untuk anak-anak yang tergolong miskin ini, tapi pendidikannya betul-betul sangat singkat dan kepada mereka yang baik disalurkan langsung, tapi mereka yang tidak baik disarankan untuk masuk di Pak Sofia. Ini yang bisa saya laporkan kepada Pak Kadis. Saya tahu Pak Kadis sebentar lagi akan ada sidang dewan. Banyak anggota dewan yang pasti bertanya hal-hal kebijakan ke hadapan Bapak, karena saya mendengarnya begitu. Tapi saya punya keyakinan Pak Astito orang matematik, 4 kali 4 itu pasti 16. Pak akan menjawabnya dengan tuntas di dewan. Saya doakan mudah-mudahan anggota dewan terpuaskan semua, sehingga rekomendasi Kadis yang kedua kali bisa turun dari anggota dewan. Itu yang bisa saya laporkan Pak Kadis. Dengan permohonan maaf, sengaja saya persingkat karena Bapak, saya tahu Bapak perlu banget, sudah hadir, saya sudah syukur. Silahkan Bapak memberikan tuntunan kepada anak-anak kami dan sekaligus membuka acara secara resmi dengan acara nanti yang akan dilakukan oleh Tuhan. Terima kasih yang diberikan waktu dan tempat saya kembalikan ke Tuhan. Sambutan selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bapak Made Astika SPD MM, pada Bapak dipersilakan. Karena panggung disediakan di atas dari sini yang sudah semua terpantau kalau guru gitu. Apa senior yang di cek dulu setiap hari. Kalau guru harus terpantau. Kalau saya dulu waktu mau dia baru diangkat pegang 2 kelas ke 64 32 waktu itu standarisasinya hafal alamat-alamatnya. Ayat alamat mana hafal? Ajarnya 2 kelas saja. Baik, yang saya hormati pada Direktur Kampus Pak Sofia, Pak Dr. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika Pak Sofia, Singaraja, seluruh mahasiswa yang ikut program PKK. Tadi dijelasin yang baju kulit mau siap berangkat ke Jepang. Mungkin koreksi sedikit Pak, agenda tadi itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jangan salah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jangan Dinas Pendidikan atau jangan Dinas Kepemudaan. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan beda ini. Kalau Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Kalau Buleleng, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, mangkat, seluruh takut nanti yang ke sing kena gitu kan. Hindu, Islam, semuanya. Karena kalau sudah saya sudah biasa di desa saya, di kampung sana, di samping Bojong Kulati itu lengkap agamanya. Hindu ada, Buddha ada, Kristen dua lagi, Protestan, Katolik, kepercayaan ada, Cina, Konghucu ada. Makanya kalau saya hadir di sana harus lengkap seperti tadi. Bersyukur hadapan Tuhan yang Maha Esa yang dewasa, karena hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Suasana cukup nyaman. Kalau melihat, harusnya kita bersyukur juga kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Dirjen Vokasi. Tidak gampang mencari program ini. Ya, apalagi di masa pandemi COVID-19, itu tentu anggarannya dibes-bes. Ini adalah bantuan pemerintah kepada lembaga Pansopia Singaraja. Hanya 100 ya, 100 itu kita patut mensyukuri. Karena di lembaga lain belum tentu. Harapan saya program ini bisa bermanfaat, apalagi di masa pandemi. Susahnya luar biasa. Pendidikan kita banyak yang lost learning, ya, hilang. Kita bisa ngomong tidak ada tatap muka, pakai daring sistem, ya kalau punya perangkat, kalau enggak, ya karena ada signal, kalau enggak. Kadang kuotanya tidak dimanfaatkan juga. Kalau kuota dijamin oleh pemerintah, tapi kadang-kadang salah mengartikan kuota yang diberikan oleh pemerintah. Wah, bisa dipakai nonton YouTube nih. Kuota internet nggak bisa pakai nonton YouTube. Dan kuota ini adalah kuota yang bisa digunakan untuk akun belajar berbaiki. Ya, jadi selama adik-adik mengikuti pendidikan, sepanjang belum bekerja, bisa mendaftarkan diri melalui proses pembelajaran ilmu-ilmu yang kita dapatkan melalui akun belajar berbaiki. Ya. Nanti kalau memang ada masalah, silakan datang sendirinya bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang hormati dan adik-adik mahasiswa semua, ya sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pendidikan kecakapan kerja PKK, keterampilan khususnya keterampilan perhotelan, ya harus disiplin. Tadi kebetulan saya pas mendampingi Pak Wakil Bupati di Barat di Lovina, kebetulan bukanya hotel, itu hotel. Jadi adalah suatu kewajiban lembaga keterampilan, baik sekolah menengah pertama maupun lembaga pendidikan tinggi setara itu, kalau membuka jurusan ataupun harus ada jadi sebelum mahasiswanya diturunkan ke lapangan untuk melaksanakan PKL, tahu, oh ini hotel bintang 3, oh ini bintang 4, oh ini bintang 5. Nah, itu waktu di bintang 5 juga ada kelasnya, ya tidak sama juga. Jadi harus tahu, sehingga adik-adik mahasiswa ketika setelah nanti PKL kembali ke kampusnya masing-masing dan bekerja di dunia industri, maka adik-adik tahu dan dianggap cakap untuk sebagai pekerja di sana kalau bekerja.
Siapa tahu nanti setelah ini buka hotel, jadi manajer hotelnya, sama booking satu kamar. Nah, ini kalau Direktorat Vokasi sudah membutuhkan bantuan pemerintah Bapom namanya, ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya di Vokasi, ini sejalan dengan program pemerintah yang dibutuhkan oleh Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar yang ke-20. Ya, karena saya tidak bicara di hadapan guru, makanya harus kalau ada guru Pak harus tahu tuh Merdeka Belajar 1 sampai 22. Merdeka Belajar 1 apa, belajar 2 apa, Merdeka Belajar 19 rapor pendidikan, 20 kerjasama PTK dengan dunia industri. Inilah salah satu wujudnya dengan pendidikan kecakapan kerja. Ya, adik-adik nanti akan dilatih di sini. Ya, tentu biaya yang diberikan bantuan pemerintah dari pusat itu tidak seimbang dengan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, syukur-syukur nanti tidak ada tambahan biaya, Pak Badir. Ya. Kemudian tadi juga diceritakan pas ya Valentine Day tahun 2021 bahwa Bank Sofia dirujuk sebagai mikro kredensial kampus. Nanti setelah itu adik-adik kalau mau melanjutkan ke UT atau ke Poltek Bali sambil bekerja, yang bekerja di Buleleng tidak usah ke Denpasar. Ya, yang di UT. Kalau yang di Poltek silakan di Denpasar. Kalau yang di UT di sini sudah ada di Buleleng. Namanya Salut di SMA Saraswati. Kami yang hadir di situ dalam acara pembukaan Salut. Ya, jadi buktinya sudah ada sebenarnya. Itu jadi daftar ke Denpasar lagi, registrasi pendaftaran kuliahnya di rumah. Kalau ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan, diminta penjelasan kepada salah satu dosennya, silakan datang ke kampusnya dari Salut di SMA Saraswati sebelah Simpenan. Ya, sebelah Simpenan. Itu. Kemudian di beberapa tempat memang sudah banyak dari lembaga pemerintahnya yang dari Bapak Foundation juga memang merambat pendidikan khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Pemantapan bahasa Inggris kadang-kadang sebelum keluar itu bahasa Inggris harus matang. Kalau ke Jepang bahasa Jepangnya, ya. Nah, ini saya harap dengan pembekalan yang dilaksanakan melalui program PKK ini, adik-adik mahasiswa terampil nanti dalam menyesuaikan diri di dalam dunia kerja. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada Badir dari kampus daripada Bank Sofia Singaraja sudah melaksanakan program kecakapan kerja PKK yang ini notabene sangat-sangat bermanfaat untuk generasi muda kita dalam membangun dirinya untuk meraih masa depan. Cara disiplin tetap mengikuti pendidikan, karena tanpa pendidikan kita semua tidak bisa membuka nuansa baru kehidupan yang akan datang. Contohnya saya. Kalau kita sangat penting sedikit, Pak. Jadi adik-adik tidak perlu harus kuliah di tempat yang bonafit, yang harus SMK 1, SMA 1, atau di universitas yang paling bonafit. Yang penting yang tertanam dalam diri kita disiplin diri. Tadi saya khawatir, jika di sini jam 10 ke, saya harus nekat. 1 kali 1 adalah 1, 1 tambah 1 harus 2. Saya harus datang 5 menit 10, karena kemarin saya janji jam 10. 5 menit sudah di bawah saya, langsung naik. Jam 9 saya naik di
Atmajaya jam 9 sana 7.30 jam kurang 10 menit harus ada di SMP 1 Singaraja. Bentar lagi ini gagak kelar ada WA Pak Ibu Ketua Komisi 4 saat itu terlambat. Mohon menyediakan jadwalnya karena acaranya jam 11:30. Masih ada waktu Bapak. Saya bisa cerita. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, kalau sudah duduk bersama ini di sini sebelah kiri saya, di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya, untuk adik-adik bukan saya nih, itu adalah keluarga besar daripada SI. Silakan bertukar pikiran, jangan pelit-pelit dengan ilmu. Ya, jangan pelit dengan ilmu. Saya dari dulu dari SD, ada bisa sekolah, tamat SD, karena paceklik, ya, dan kuliah di sekolah berhenti 2,5 tahun, lanjut SMP, SMA, menguruh di Sririt. Tapi yang penting adalah disiplin kita, niat secara intensif ya dalam diri kita untuk maju. Dan juga jadi kepala dinas pendidikan. Sekolahnya di kampung sana sampai pojok lagi masuk. Ya, jadi sekarang sudah di kota, dididik lagi keterampilan khusus. Jadi pendidikan kecakapan kerja. Biar cakap bekerjanya dididik dulu. Kalau sekarang hanya ikutnya program semata, tanpa ada disiplin daripada adik-adik untuk menuntut apa yang nanti disampaikan dalam program PKK ini, saya nanti di lapangan juga. Ya, jangan-jangan setelah kerja 1 bulan, 2 bulan sudah selesai, karena tidak disiplin. Itu ya. Kayak tadi saya dengar, walaupun sedikit saya selipin dengar ya, pas lagu Indonesia Raya udah berakhir, Indonesia Raya lupa mundur, oke Indonesia Raya ini. Jangan lagi ada embel-embel di belakang setelah selesai ya, apa namanya lagunya, kan lagi ada embel-embelnya. Hiduplah Indonesia Raya. Itu kalau untuk berisi campur tidak dibunyi Leonard. Tapi nggak kalau di belakang. Kalau mau tepuk tangan silakan. Tapi untuk rasa-rasa benar setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak ada tepuk tangan. Tapi nanti setelah pidato Pak Dir tadi tepuk tangan, setelah saya boleh tepuk tangan. Ya, itu adalah bentuk salah satu cermin disiplin diri di dalam menggunakan ini. Karena ada di SMA SMK kan sudah dikasih tuh program pengembangan diri. Salah satu bentuk cermin diri dalam pengembangan diri. Nah, kalau ada di sudah dewasa, ya silakanlah kemana tujuannya itu semua ada yang tahu. Silakan ikuti secara seksama, disiplin yang tinggi, mudah-mudahan dengan pendidikan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih, dan akhirnya atas permintaan Pak Direktur, seluruh dari Sivitas Akademika dan yang hadir dalam kesempatan ini, maka kegiatan pelatihan program pendidikan kecakapan kerja dari Bandung tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pak Sofia bertempat di Hotel Bali Taman hari ini Senin tanggal 18 Agustus tahun 2022 akan dibuka secara resmi. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Dengan demikian, resmilah acara program pendidikan kecakapan kerja PKK Perhotelan Bantuan Pemerintah tahun 2022 dibuka secara resmi. Tepuk tangan dulu untuk semuanya.
Agenda kita selanjutnya adalah penyematan name tag sebagai simbolisasi tanda peserta program PKK 2022. Untuk itu kami undang Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, didampingi oleh Bapak Direktur PPLP Pansopia Singaraja untuk menyematkan name tag kepada peserta. Kepada panitia dipersilakan. Pada mahasiswa dipersilakan duduk. Bapak Ibu instruktur, staf, dan juga mahasiswa PPLP Pansopia yang kami banggakan, kita akan beralih pada agenda kita selanjutnya, yaitu orientasi oleh manajer Mandara Spa, Ibu Kristianingsih sebagai narasumber kita pada hari ini. Ibu Kri. Kepada Ibu, kami persilakan. Anak-anak selamat pagi. Karena Pak Kadis tidak berkenan untuk saja santap di restoran di belakang, maka saya memiliki waktu untuk memandu sahabat saya Bu Kris yang sudah melakukan kerjasama tidak terbilang lama tahunnya dengan Pak Sopia Singaraja. Beliau ini tipe volunteer yang luar biasa hebat. Ringan tangan, sering sekali membantu anak-anak Pansopia yang ingin berangkat ke luar negeri. Dan salah seorang staf inti beliau adalah mahasiswa saya di Undiksa Singaraja Februari. Sampai sekarang masih. Penting sekali kalian mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau, karena beliau sudah tidak belasan lagi, tapi ratusan mengirimkan anak-anak ke banyak negara. Dan oleh karena itu, bagi kalian yang ingin mencoba keberuntungan di negara-negara seberang, apakah itu menikmati dolar, menikmati ringgit, menikmati dinar, menikmati rupiah dan lain sebagainya, kehadiran Bu Kris benar-benar akan memberikan kalian inspirasi yang tidak terhingga.
Untuk itu, kalau ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan nanti silakan. Pesan moralnya hanya satu. Kalau orang lagi ngomong kita mendengarkan, kalau kita ingin ngomong biar orang mendengarkan dengan baik. Sehubungan dengan itu senyap berbagi itu penting. Jangan sampai Pak Kadis sampai memberikan saran kepada kita tadi, lagu Indonesia Raya itu cukup sampai di Indonesia Raya saja. Tidak ada tambahan yang lain. Karena memang ada kehidupan saya dengar di sekitaran sini. Untung Pak sudah 64 tahun, kalau masih 47 tahun, saya turun langsung hampir keringat. Oke, Chris, terima kasih banyak. Ibu sudah datang dari jauh, di kota sana datang ke Singaraja. Oh ya. Oke, Pak Sinonia sudah datang bersama dengan Ibu. Inilah anak-anak sekarang. Ibu mainkan kartu Bu Kris sekarang agar banyak di antara mereka yang berminat untuk menekuni bidang-bidang yang Ibu bisa lakukan ke luar negeri. Dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, mewakili Sivitas, saya memang berharap banget Ibu bisa membakar anak-anak kami untuk bisa greget di masa yang akan datang. Teman-teman tim dosen yang belum menikmati snacknya, tolong dinikmati dulu. Anak-anak apa nikmati snack ini? Oh, sekarang saja dibagikan aja di tujuan yang menikmati. Jangan ada yang membuang sampah sembarang. Kita harus seperti orang Singapura bisa hebat. Sepatu ya. Bisa mengoperasikan siapkan postingnya.
Udah luring. Cuman nggak lagi balik kayak dulu langsung dekat luring. Oh, masih ya, Kasih pilih hybrid ya. Oh ya. bisa menggunakan ini Zoom e-learning kan. Kalau memang kesempatan ada dosen Masih menikmati. masih menikmati. Jeleknya jadwal saya sekarang ini saya itu tuh banyak yang 3 jam itu loh. Jadinya saya kayak itu kan AB, CDEF kan tadi Pak Sofya. Ini kan ABC. Jadi kalau saya ngasih F aja nanggung. Kan di udah lagi dikit. Akhirnya pokoknya banyak ke siang sore. Gimana? Udah sih kemarin mau WA adik. Kan kemarin saya ini duluan lagi. Dikit kok ngajar di PKK ya. Kita kejar-kejaran di PKK itu yang housekeeping ya. Saya juga belum tahu kayak gimana situasi ngajarnya kan. Mungkin nanti bisa diatur kayak gimana.
Diinformasikan kepada mahasiswa peserta program, jika telah selesai menikmati kudapan yang diberikan, mohon sampahnya ditumpuk dengan rapi sehingga nanti mudah untuk dibersihkan oleh panitia. Sekali lagi kepada mahasiswa, dimohonkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, jadi snacksnya silakan ditumpuk rapi sehingga mudah nanti untuk dibereskan oleh panitia. Terima kasih.
sekarang ini. Dan satu, anak-anakku yang baik, sudah selesaikah snack kalian? Belum. Taruh di samping dulu ya. Nanti kita nikmati lagi. Mohon maaf, jadilah orang yang tertib mulai hari ini. Tidak ada sampah yang berserakan keluar tanpa di kantong yang sudah disiapkan oleh panitia. Sekarang kalian akan menerima pencerahan, informasi, pengalaman dari Bu Kris yang memang sudah malang melintang di dunia perhotelan terutama spa dan sangat kaya dengan relasi luar negeri yang tidak perlu diragukan lagi. Beliau khusus datang dari Kuta, pegang setirnya juga masih kadang pegang sendiri dan kadang didampingi oleh orang sama dengan saya. Satu yang beliau ingin sampaikan ke saya tadi, tatkala kami berbisik-bisik sambil menikmati snack juga, kalau saya bisa berbagi ke anak-anak seperti ini Pak, dan dia kelak menjadi sesuatu yang dia inginkan pada suatu ketika, dia tidak perlu datang kepada saya ucapkan terima kasih, tapi dengan saya tahu dia sudah bekerja, saya sudah bangga pada diri saya sendiri. Karena saya yang menolehkan legasi kepada mereka, dia bisa bekerja di suatu tempat yang menjadi tidak idaman. Tidak banyak orang seperti Bu Kris yang bisa kita jumpai di dunia yang penuh materialistik dan individualisme sekarang ini. Oleh karena itu, simak apa yang beliau akan tuturkan, pengalaman-pengalaman yang beliau akan sharing, karena sudah tidak puluhan lagi teman-teman kalian yang dibantu oleh beliau tanpa harus keluar duit, sudah belasan dan bahkan di atas 50 orang yang dibantu oleh beliau. Yang di Maldives itu oleh beliau sudah banyak banget. Nah, atas dasar itu, simak dengan baik, dengarkan, siapa tahu dengan penjelasan yang diberikan oleh Bu Kris, kalian merasa tertarik untuk menikmati peruntungan di banyak negara, karena jelas tulusnya lebih bagus dibandingkan kalian bekerja di sini. Beda banget. Kalau saya jauh, Malaysia aja udah kalahkan kita, nyalip kita jauh sekarang. Lalu dulu dia tahun 1998 ketika saya masuk, tahun 1982 ketika saya selesai menjadi kepala sekolah lalu studi S2, saya bertemu dengan Profesor Puan Maharani di UGM, sama-sama S2 pada waktu itu. Masih mele dia, banyak tugas yang dia contek dari saya, tapi sekarang Malaysia sudah nyalip dan ketika saya undang ke UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, beliau sudah menjadi rektor di situ. Inilah kelebihan yang mereka punya. Yang kita memang diberikan nyaman oleh Tuhan, terlalu nyaman sehingga membuat kita kurang gesit, kurang inovatif dan kurang kreatif. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bu Kris pagi hari ini, kalian anak-anak saya yang baik yang belum punya kreativiti bisa meniru gayanya Bu Kris. Kalau seorang Bu Kris yang usia sudah di atas 50 tahun saja masih bisa kreatif seperti sekarang ini, nyetir dari Kuta ke sini untuk bertemu dengan kalian, tidak jelas lagi honornya, karena saya memang tidak ada lateral honor dengan beliau. Kenapa kalian yang masih muda-muda tidak berusaha untuk menjadi yang lebih baik? Terima kasih Bu Kris atas kehadirannya. Sekarang sepenuhnya waktu, kurang lebih 1 jam, silakan dimanfaatkan untuk bercengkrama dengan anak-anak kami. Saya akan pamit sebentar untuk bernegosiasi sekitaran jam dengan pihak. Terima kasih Bu Kris. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Pak Mama, saya boleh berdiri nggak sih? Oke. Oke, terima kasih banyak. Pertama saya. Selamat pagi semua. Pagi. Tepuk tangan buat kalian semua.
namanya anak muda. Ya, nggak loyo. Kenapa saya selalu excited, selalu bersemangat kalau diundang sama Pak Yud untuk datang ke Pansopia, karena selalu ketemu dengan kalian-kalian yang berdarah muda. Ya, karena saya percaya darah muda itu nggak pernah loyo. Saya kasih tahu cerita dulu sebentar ya. Nama saya Chris. Saya bekerja di Mandara Spa sudah hampir 20 tahun sampai saat ini. Saya bekerja sebagai Human Resources Manager. Oke, sebelum itu saya mau cerita. Dulu saya adalah ketua kaum muda di gereja. Ya, sampai akhirnya saya menikah, itu saya tetap gabung dengan pemuda. Sampai saya 2 tahun kemudian saya menikah dan saya hamil. Sampai umur 5 bulan saya masih ikut di youth. Kenapa? Karena saya suka banget kalau ada di antara anak-anak muda. Karena itu tadi semangat. Ya, nggak berbeda kalau kita datang ke ibu PKK, ya kan, datang ke pertemuan-pertemuan orang tua yang kayak gitu, klopen sapil lah mungkin zaman dulu ya, berbeda sekali. Kenapa? Karena itu tadi, kalian itu membawa aura, para anak-anak muda itu membawa aura semangat yang bisa ditransfer ke kita. Saya tadi agak sedih sih, Pak Yudana menyebutkan umur saya hampir 50 lebih, padahal saya baru 32 tahun, ya. Jadi biar kelihatan masih muda gitu kalau bareng kalian. Oke, pertama saya bersyukur saya berada di tengah-tengah kalian yang luar biasa. Para calon-calon pekerja di dunia hospitality industry. Dan kalian harus bersyukur karena kalian masuk ke salah satu lembaga sekolah yang luar biasa. Ya, di Pansopia itu satu anugerah buat kalian semua untuk bisa belajar di sini. Karena saya tahu lulusan Pansopia itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi ingat, kalian adalah orang-orang yang akan membawa bendera Pansopia ketika kalian sudah lulus. Ya, apapun yang diajarkan di saat kalian kuliah, nanti kalian belajar dan kalian sudah lulus, kalian harus tetap membawa nama Pansopia kemanapun kalian berada. Dari segi attitude itu number one. Ya, saya bilang bekerja dimanapun itu yang pertama adalah attitude. Saya selalu bilang ketika saya interview ke anak-anak bahwa kita hiring for attitude. Attitude baik, kemampuan les berkurang, orang akan tetap melihat kalian. Kenapa? Karena behavior-nya ada. Ya, attitude-nya baik. Tapi kalau pinter, nilai saya semua A, saya lulusan cum laude whatever, tapi attitude nggak ada, percayalah kalian tidak akan dipekerjakan di manapun. Kalaupun Anda bekerja, Anda akan stuck di posisi itu. Trust me. Saya punya spa attendant yang cuma bersih-bersih di spa itu sampai puluhan tahun, yang akhirnya kita paksa dia untuk pensiun dini. Kita kasih pesangon. Karena bukan karena tempat kita tidak ada start untuk promosi naik ke level berikutnya, tapi dianya nggak mau. Attitude-nya sudah sampai di situ gitu. Tapi karena kenapa saya bilang attitude number one? Kalau kemampuan itu kalian bisa pelajari. Pintar itu bisa belajar. Ya, kalau dulu dulu nilainya segini aja, oh Pak di C katakan kayak gitu. Tapi ketika kalian mau belajar, kalian semangat untuk belajar, A itu tidak mustahil untuk didapat. Kenapa? Karena itu bisa dipelajari. Tapi kalau attitude itu tidak ada pelajarannya. Ya, I'm telling you, attitude is number one. Whenever you go, whatever you do, itu attitude adalah nomor satu. Apalagi kalau nanti kalian akan punya cita-cita pergi, seperti tadi Pak Yudani bilang, keluar sana, keluar negeri, kemanapun kalian pergi, yang baju orange katanya mau berangkat ke Jepang. Saya ucapkan selamat buat kalian, karena kalian sudah memegang itu, yang maksudnya masa depan kalian sudah tahu, ya kalian sudah tahu apa yang kalian akan lakukan. Dan itu adalah kalian akan pergi ke Jepang, itu yang negaranya sangat amat mengutamakan tata krama. Ya, attitude juga di sana. Kalian harus belajar do and don't. Ketika kalian pergi ke satu tempat,
ke tempat baru, tempat kerja yang baru. Kalian harus cari tahu apa sih yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, karena berbeda-beda. Di Korea itu saudara, kalau kita lagi ngomong kayak gini ya, terus kalian duduk dan kalian duduk ini. Kalau kita itu kan kayak kita pay attention ya. Jadi kayak serius gitu. Jadi kita ngadengin itu sampai kayak gini. Tapi kalian tidak boleh lakukan itu di Korea. Kenapa? Itu kayak nantangin dan kalian kayak nggak respect itu sama yang ngomong. This is the small thing, but you have to learn. You have to know. Ya, tentang seperti ini. Ini relasinya dengan attitude. Nah, seperti itu tadi juga. Tadi kalian ditegur sempat sama Pak Dinas. Itu bagus. Bukan, apaan sih baru kenal sudah kayak gitu. Tapi take that as a value yang kalian harus dapat. Ya, itu adalah nilai yang kalian harus tangkap. Oh, kalau kayak gini tuh ternyata nggak boleh ya. Pak Yudana harus mengingatkan, kalau ada orang bicara kalian senyap, diam. Karena ketika kalian nanti berada satu saat kalian akan di depan atau nanti presentasi di depan teman kalian, dan teman-teman kalian nggak pay attention dengan kalian lain-lain seperti itu, atau bicara bisi-bisi atau sekarang WhatsApp. Saya seringkali kalau ikut meeting itu saya kesel banget ya, karena orang akan sibuk dengan WhatsApp. Tadi ini handphone saya bunyi, saya tahu itu penting, Pak Yudana bilang angkat, nggak mau. Karena itu kalian akan mempengaruhi orang yang berbicara di depan. Ya, one day saya berdoa buat kalian semua sukses, dan ketika itu kalian ada di depan, kalian akan tahu rasanya ketika kalian bicara dan tidak ada orang yang pay attention. Even duduknya aja, karena ketika kita duduk itu kan kita menunjukkan sikap ya. Sikap duduk kita pun menunjukkan siapa kita. Seperti itu. Dan ya, saya berharap kalian nanti menunjukkan bahwa kalian kan saya lulusan Pansopya dan orang tidak meragukan itu. Ya, oke, saya lanjut. Saya diminta untuk datang. Bagaimana kami seperti Pak Yudana bilang, antara Mandara Spa dengan Pansopya itu sudah bekerja sama, menjalin hubungan kerjasama sudah cukup lama. Jadi kami memang bergerak di dunia spa. Nanti kalau kalian, saya di front office, saya di housekeeping, I don't care, you just listen, karena apapun background kalian, kalian bisa masuk ke Mandara. Ya, apalagi anak-anak yang belajarnya memang ambil jurusannya di spa. Ada yang memang khusus ambil spa di sini? Ada. Angkat tangan aja, nggak apa-apa, takut. Oke, sip. Ya. Kalau itu bukan berarti jurusan lain tidak bisa masuk seandainya kalian ingin nanti masuk Mandara Spa gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan jurusan yang lainnya pun ikut. Kenapa? Karena untuk masuk Mandara Spa, you don't need to have an experience sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya kalian tidak perlu memiliki pengalaman di dunia spa. Tapi kalau udah punya pengalaman di dunia spa itu dia lebih mudah aja nanti mengikuti pelajarannya. Ya, seperti kalian misalkan backgroundnya kalian adalah perhotelan di SMK, dan ketika kalian masuk ke ke Pansopya dengan jurusan itu, kalian nggak akan kaget. Kenapa? Kalian basicnya sudah ada. Ya, oke. Nah, Mandara Spa ini sudah berdiri sejak di Indonesia ya, itu sudah berdiri sejak 26 tahun yang lalu. Ya, di tahun ini kita akan merayakan ulang tahun yang kedua. Sekarang 26. Next year ke 27 ya. Kemarin kita sempat stuck, dunia semua stuck karena pandemi. Ya. Jadi shutdown, semua hotel kita tutup dan spa juga ikut tutup. Itu very sad, saya bilang ya. Sangat menyedihkan di semua lini bisnis. Enggak pun di dunia atas sana maksud saya, tapi orang-orang di bawah tuh semua, malah petani pun sayur mungkin yang ada di batu litis segala macam, mereka mengalami impact-nya. Ya. Nah, Mandara Spa ini kita adalah salah satu international company. Ya. Base-nya kita ada di Miami. Dulu memang itu didirikan pertama kali di tahun 97, I think ya 97 di Bali, itu pertama kali oleh orang Amerika. Nah, setelah berkembang, lalu Mandara Spa ini dijual ke Shiseido. Nanti ya kalian cek ya, apa sih Shiseido? Shiseido itu salah satu
produk kosmetik terkenal ya, kayak kalau kalian pernah dengar Lancome, pernah YSL, whatever. Nah itu salah satunya ada Shiseido. Nah Mandala Spa ini dulu sempat dimiliki oleh Shiseido. Nanti set ya apa namanya file-nya apa namanya cari di Google apa sih Shiseido, apa sih Mandala Spa ya, visit apa namanya website kita di www.mandalaspa.com. So Anda tahu sebesar apa? Karena kalau saya ngomong spa, Anda akan berpikir gini, ibu gadis spa, gitu. Karena sebagian orang masih menganggap spa itu esek-esek, ya nggak? Kalian saya bukakan sekarang supaya kalian bisa mengerti. This is knowledge buat kalian ya. Spa itu bukan cuma kayak spa di pinggir jalan yang kalian lihat. Day spa apa Jepun, katakan gitu ya. Atau Frangipani Spa. It's not only like that. Spa itu besar banget. Ya. Nah, siapa itu Mandala Spa? Kami bergerak di bidang bisnis di bidang spa. Lalu spanya dari pinggir-pinggir jalan seperti itu nggak kok? Saya nggak pernah lihat. Tidak. Mandala Spa adalah operating company, artinya adalah perusahaan yang menjalankan spa di dalam hotel. Di mana aja? Semua di hotel berbintang 5 di 20 negara saat ini. Ibu ajung saja. Ya, saya harus ajung. Saya sangat bangga dengan tempat di mana saya bekerja. Saya selalu bangga di mana aja. Saya dulu lulusan SMA Harapan zaman dulu namanya Widyapura. I'm proud of it. Kalau saya suruh cerita saya bangga. Terus saya lulusan BPLP yang sekarang STP dan sekarang jadi kayak nggak salah Poltek something gitu diganti namanya. I'm proud, dan kalian juga harus bangga dengan di mana alma mater kalian nantinya gitu ya. Nah, Mandala Spa ini mengoperasikan spa di dalam hanya hotel berbintang 4 dan 5. Kalaupun itu dia kayak cottage atau villa, itu pasti dia luxurious. Kenapa? Karena harga treatment kita itu mahal. Jadi nggak mungkin, maaf kalau ada kamar hotel yang harganya 400.000, let's say sampai 600 atau 1,5 juta, itu mereka tidak akan hire kita sebagai operating spa-nya yang menjalankan spa-nya. Kenapa? Karena nanti nggak lucu kalau harga treatmentnya lebih mahal daripada harga kamarnya, ya. Nah, sekarang kita di mana aja? Kita pionir spa. Saya bilang 27 tahun yang lalu itu Indonesia belum tahu apa itu spa. Dan pertama itu dibuka di Bali yang namanya spa. Kalau sekarang kalian boleh lihat banyak, mungkin yang besar-besar ya saya bilang kayak Mata Tilar, Mustika Ratu, itu mereka baru. Coba cek mereka kapan tahunnya buka. The pionirnya itu ada Mandala Spa. Ya. Nah, saat ini kita dulunya kita merunning hotel itu hampir 16 hotel semua berbintang ya, termasuk Alila, Alila Manggis, kalau kalian pernah dengar ya Alila Manggis, Alila Uluwat, Alila Uluwat itu baru-baru ini buka, terus Alila Ubud. Nah, itu kita dulunya itu kita semua yang pegang, tapi dengan berkembangnya waktu, of course mereka berpikir, oh kenapa enggak sih spanya dibuka sendiri, dijalankan sendiri seperti itu ya. Nah, saat ini kita tadi ada 5, tapi karena pandemi kita tutup 3, akhirnya sisa 2 itu yaitu di Hilton, di Hotel Hilton di Nusa Dua ya, dan di Clubmed. Saya yakin kalian nggak terlalu banyak tahu apa itu Clubmed. Clubmed itu adalah salah satu hotel yang nginepnya harus member. Nah, itu nggak banyak, di setiap negara biasanya cuma ada 1. Nah, di Indonesia itu ada 1 saat ini di Nusa Dua, itu udah puluhan tahun ya. Dan saya dengar sih akan buka lagi di Mandalika untuk nantinya, saya nggak tahu, mudah-mudahan jadi buka. Nah, saat ini itu 2 spa itu kita ada di Bali. Tapi kenapa Ibu sampai sesombong itu cerita untuk mencari banyak orang, hiring banyak orang kalau cuma punya 2 spa? Kami ini menjalankan spa seluruh dunia, saya katakannya. Kita di Maldives itu ada 15 spa. 15 spa itu artinya kita ada 15 resort yang kita handle. Ya, terus spa kita di Malaysia itu ada 9. Di Palau, kalian kalau Palau itu ada salah satu
pulau kecil itu di dekatnya Guam. Itu kita punya 2 spa di sana. Lalu kita ada di Abu Dhabi, kita pegang Sun Regis. Kita ada Dubai, ada 2 di Moskow dan 1 di Saint Petersburg. Nah, dari semua ini itu terapisnya akan dikirim dari Bali. Ya, jadi mereka akan di training di sini di Bali dan akan diberangkatkan ke sana. Sekarang saya cerita prosedurnya. Kita tidak mencari orang yang punya experience seperti tadi saya di depan. Siapa saja yang mau, Anda semua yang mau, oke, saya tertarik nih di bidang spa. Tapi Muani masa bisa aja menjadi spa? Bisa. Ya, di beberapa negara kayak Oman. Sekarang ini ada lulusan Pansopia, dia udah lama ya. Dia sempat di Maldives 2 tahun sebagai terapis cowok nih. 1 tahun dia sebagai reception karena dia sudah dipromosikan. Sekarang dia ada di Oman. Namanya Surya. Agus Suryawan. Kalian tahu ya, bapak-bapak para dosen pasti tahu. Nah, Agus Suryawan itu sekarang dia ada di Oman. Lalu ada 1 sekarang yang masih tetap di sana, ada di Arab Saudi. Itu juga lulusan Pansopia. Kalau di negara lain banyak banget. Ya, di Maldives itu semua lulusan yang pertama kita akan kirim ke Maldives, lulusan Pansopia banyak banget. Nah, jadi tidak perlu ada background spa untuk bekerja di spa. Kenapa? Karena di Mandala Spa kalian akan mengikuti training, mengikuti standarnya kita, mengikuti SOP-nya kita. Berapa lama trainingnya? Trainingnya sekitar 15 minggu atau ya 3 bulan lebih. Ya, di training center kita yang ada di kita. Selama training, apa yang kalian dapat? Selama training itu kalian akan belajar of course tentang spa, dunia spa from A to Z sesuai standarnya Mandala Spa. Habis itu selama training kalian akan menerima uang transport sebesar 1 juta per bulan. Ya, tapi saya dulu ketika company memberikan ini saya bilang bisa nggak ini di divide by 4. Jadi maksudnya nggak satu bulan full 1 juta gitu enggak ya, tapi dibagi setiap hari Jumat kalian akan mendapatkan 250.000 at least weekend 1 minggu kalian pegang duit. Ya, gitu. Jadi selama training kalian akan mendapatkan itu. Lalu setelah training selesai, sebelum berangkat, kalian akan di tempat setelah lulus ya, saya bilang kalian harus graduate dulu, lulus dari spa selama kurang lebih 3 bulan itu tadi trainingnya. Setelah itu kalian akan di-hire, langsung menerima kontrak kerja yang of course you are entitled for a salary. Salary kalian adalah UMK Bandung itu jauh lebih tinggi dari Singaraja. Singaraja berapa nih Pak Magid? 2,4. Badung itu 3.300.000 something. Yang lebih tinggi Badung itu angka. Itu yang kalian akan dapat ketika kalian sebelum berangkat. Kalian akan bekerja di spa yang ada di Bandung. Oke Bu, kalau gitu biayanya berapa? Nah, untuk biaya, Mandala Spa ini kan company ya. Kita bukan agent, bukan agensi yang meng-hiring orang untuk ditempatkan ke luar negeri, bukan. Kayak bisa ada yang ke Jepang itu kan dia perginya nanti pekerjanya dengan company lain kan, wajar. Tapi kalau Mandala Spa, kalian di-hire di Mandala Spa, di training sama Mandala Spa, diberangkatkan oleh Mandala Spa, bekerja untuk Mandala Spa. Jadi artinya apa? Kalian tidak dikenakan biaya apapun untuk berangkat. Why? Because we are hiring you bukan untuk training, tapi sebagai karyawan Mandala Spa. So kalian berangkat ke luar negeri, kemanapun nanti kita tempatkan, itu nanti kita yang menentukan. Ya, itu akan dipengaruhi 1, umur kalian, karena beberapa negara ada kualifikasi umur minimal. Misalkan Middle East itu harus 20 tahun, 21 tahun. Malaysia itu harus 21 tahun minimal. Tapi kalau ke Maldives itu bisa dari umur 18 tahun. Bisa bekerja di sana untuk mendapatkan visa kerja. Tapi kalau di negara lain nggak ada. Nah, dengan itu kita yang menentukan assignment kalian. Penempatan kalian di luar negeri itu kita yang menentukan. Jadi nggak boleh milih, Bu, saya mau di Dubai dong, ada pacar saya di sana, cannot. Ya, kita yang akan menempatkan kalian kemananya. Nah, setelah nanti 2 tahun katakan umur kalian karena masih 20, Bu, saya kirimnya ke Maldives, minimal kontrak 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai, Bu, saya bisa nggak berhenti? Bisa. Boleh berhenti.
Atau saya pindah ke negara lain dong, bisa. Dan apa memungkinkan untuk saya misalkan naik ke jenjang karir yang lebih tinggi? Oh ya, of course. Jadi dari terapis kalian bisa promote ke menjadi reception. Habis itu asisten spa manager. And then spa manager. Itu jenjang karir yang ada di Mandala Spa. Nah, kita lebih senang meng-hire orang-orang yang dari kita. Jadi kita promosikan mereka dari terapis itu untuk untuk menduduki jabatan-jabatan ini. Kenapa? Karena kalian kan sudah tahu. So, untuk merunning bisnis itu akan jauh lebih mudah karena kalian sudah start dari terapis kerjaannya. Jadi untuk naik itu more easier, gitu ya. Nah, itu tadi. Terus tidak ada dikenakan biaya ya, tapi minimal kontrak harus 2 tahun. Nah, apa yang terjadi kalau kalian di tengah jalan katakan udah lulus nih ya, udah lulus training, kalian minta berhenti. Bu, orang tua saya nggak ngasih, saya disuruh nikah. Atau nggak dong sih ada nak ngajak sembang berangkat aja ibu ijen. Bisa. Kenapa? Ada gitu alasannya kayak gitu, banyak banget. Banyak sekali yang mereka cancel berangkat alasannya yang menurut saya, I don't know, nggak terlalu masuk akal sih, gitu menurut saya ya. Nah, kalau itu terjadi, itu baru kalian harus bayar ganti rugi atau apa dibilangnya penalti untuk ganti biaya training yang sudah kalian dapat. Sebesar berapa? $1.000. Berapa tuh Bu? Kalau kurs sekarang dolar hampir 15.000 yang mencapai 15.000 kemarin saya lihat 14.9 something. Katakan 15.000. So, Anda harus membayar 15 juta, balikin itu duit kita. Tapi kalau kalian berangkat, ya kalian nggak dikenakan biaya apa-apa. Minimal kalian kerja 2 tahun. Kalau istilah pegawai negeri ada ikatan dinasnya 2 tahun. But you don't need to pay anything. Ya, tidak perlu membayar apapun. Jadi kalau nanti ada selentingan di luar sana, sing lainnya tapi ngantosin sampai 3 tahun sing berangkat-berangkat. Nonsen, tidak benar. Ya, kita pemberangkatan itu selalu ada periodenya ya. Jadi untuk berangkat ke Maldives itu kita berangkatkan di bulan Maret dan di bulan Oktober. Jadi untuk Oktober besok berangkat anak-anak itu juga kita meng-hire mereka di bulan Mei. Jadi ketika Oktober mereka sudah ready. So nanti yang bulan Maret itu kita sudah ada kelas yang sudah buka saat ini. Di bulan Juli kemarin kami sudah membuka kelas untuk yang diberangkatkan di bulan Maret. Kenapa? Supaya benar-benar ready. Ya, ready untuk diberangkatkan. Seperti itu. Ya. Oke. Itu penjelasan saya lempar. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan. Ya, jauh lebih enak kalau saya di sini dan kalian bertanya apapun, anything you want to ask, just ask. Ya, jadi nanti si kone kaden kene gitu kone katanya si Anu begini nanti akan salah infonya ya. Jadi saya berharap Anda menangkap sesuatu dari apa yang saya jelaskan dan berikan saya pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Anak-anak, kalian diberi kesempatan untuk bertanya kepada Chris untuk beliau datang. Tuntas saya dengar tadi. Saya memandu beberapa menit saja di luar, tapi ada yang perlu saya tambahkan. Kalau orang Pansopia yang datang ke Mandara, rule of the game-nya tidak sama persis seperti yang dijelaskan oleh Bu Chris tadi. Kita diberikan privilege karena beliau memang sudah tahu bahwa anak-anak Pansopia di bagian-bagian tertentu tidak perlu disentuh atau ditreatment lagi oleh Bu Chris. Kalau Bu Chris akan memberikan treatment yang sifatnya misalnya anatomik itu silakan. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan attitude, hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris, hal-hal yang berhubungan dengan generic teaching skill, beliau tidak akan berikan kepada kalian lagi. Karena antara Pansopia dengan Mandara sudah ada semacam MOU yang sangat permanen. Beliau sudah percaya kami juga sudah percaya beliau. Tidak ada istilah supir salib-salib hubungan tanpa spion antara Pansopia dengan Mandara, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu sebetulnya kalian mendapatkan kemudahan jauh lebih mudah dibandingkan dengan kalau anak-anak itu datang dari bukan Pansopia. Ini yang saya perlu tandaskan karena saya dengar Bu Chris belum sempat menyinggung bagian-bagian itu karena critical system itu
bahwa kalian kalau ada yang berminat berangkat lewat jasanya Bu Kris akan mendapatkan berbagai privilege disebabkan karena merek dan cap yang kalian bawa adalah Pansopia. Tapi kalau kalian tidak membawa capnya Pansopia, kalian akan mendapatkan totally treatment seperti yang beliau jelaskan tadi. Ada yang ingin bertanya silakan. Bisa ngerti penjelasan beliau? Ini baru diduga satu. Nanti di tanggal tertentu ada duga yang lain. Mungkin Grand Hyatt Bali. Kita juga sudah kedatangan teman dari Medan dan Bulgaria kemarin. Ketika anak-anak ini ditreat oleh orang Jepang, kami datangkan dua dokter dari Jepang. Kebetulan beliau adalah dokter yang sudah pensiun. Beliau ahli bedah tulang, patologi. Kemudian mereka menjelaskan sesuatu kepada anak-anak kami. Bersama dengan kita masa juga Pak Yudian Alika dan Glenn Alika yang dari Bulgaria. Kita mendapatkan juga. Oke, Bu Kris, kayaknya anak-anak kami masih malam-malam hujan, belum berani bertanya, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat Ibu, besar tertunda tadi menjelaskan beberapa orang dosen sempat saya perkenalkan. Saya ingin aja ada Ibu. Oke, anak-anak sekalian, selagi menunggu Ika maju, selagi menunggu kalau nanti kalian ada pertanyaan kepada Bu Kris, saya akan isi dengan memperkenalkan tim kita di Pansopia yang belum sempat saya perkenalkan. Saya mulai dari dosen aja dulu. Dosen baru saya perkenalkan sampai di Bu Widya. Masih sudah, dunia sudah, negara yang di kiri sudah. Yang belum saya perkenalkan, yang gadis berdiri ya, Ika. Ini namanya Dayu Ika. Kemampuan berbahasa Jepangnya tidak perlu diragukan karena di posisi N berapa Dayu? N2 ya. Dia sudah N2, kurang satu dikit N1 belai-belaiban berbahasa Jepang dengan dia. Kalau Jepang N1 itu sudah belai-belaiban bahasa Jepang. Oke. Ini yang akan juga men-treat bagaimana kalian belajar bahasa Jepang yang baik. Belajar dari ibu-ibu yang laki-laki, tingkat kenyamanannya jangan muncul. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya ambil yang deretan belakang. Nama beliau adalah Pak Mas. Sebentar lagi akan menyelesaikan gelar sarjananya di Indonesia, tapi pengalaman kerjanya lumayan bagus. Buka masker Mas biar lihat. Defense-nya bagus, ya. Confident of defense-nya bagus banget. Sehingga beliau biasanya translate kalau ada tamu-tamu. Pak Purwanto. Oke. Maaf ya anak, kita sedang disambung oleh Jakarta karena Jakarta ingin tahu benar nggak di Pansopia. Selamat pagi Pak Prof. Ke depan, Bapak ngomong dari sini. Selamat pagi Prof. Pak Pur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar Prof? Ya. Ini mendadak sekali Prof undangannya ya. Jangan panggil profesor lah kalau di sini, Prof. Kalau di Jakarta boleh. Suara saya terdengar Prof? Oh, so nice. Terdengar? Ya, bagus. Ya, saya minta waktu sedikit saja, saya sedang ada acara di Lebak juga ini. Mangga senior, mangga. Ya. Insya Allah. Sedikit ya Prof. Sedikit saya ngisi. Oke, terima kasih. Saya langsung saja ya. Saya langsung saja ya. Silakan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Prof. Made Yudana beserta jajarannya serta undangan dan juga adik-adik saya, adik-adik kami peserta program PKK tahun 2022. Pertama dan paling utama sebagai insan umat beragama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan mendadak kami bisa
berjumpa dengan teman-teman, dengan Prof yang udah agak lama tidak bertemu, ini kangen sekali ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman peserta program, bahwa satu, saya ucapkan selamat kepada LKP Pansopya yang sampai saat ini berkenan untuk mensukseskan program pendidikan kecapan kerja tahun 2022. Ini terbukti beliau Pak Prof ini berkenan untuk mengakses program kembali. Yang kedua, juga saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah memenuhi syarat terekrut untuk mengikuti program. Saya yakin bahwa teman-teman ini tidak secara langsung terpilih, tetapi pasti melalui proses ya, proses rekrutmen ya, proses pemilihan. Nah, ini sekian orang, waduh, ini seragamnya bagus sekali ya, keren. Ya, keren ya. Teman-teman, bahwa program PKK ini adalah merupakan salah satu program prioritas nasional yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, tepatnya yang ada di Direktorat Kursus dan Pelatihan. Nah, ini ada dua program prioritas nasional, satu adalah pendidikan kecapan kerja atau PKK ini, yang kedua adalah pendidikan kecapan wirausaha. Ini alhamdulillah sampai saat ini program ini menjadi program yang masih masih digemari. Nah, ini masih digemari oleh kita semua, oleh kita teman-teman semua, karena memang program ini didesain secara gratis yang diberikan melalui lembaga kursus. Ya, lembaga kursus ini pun bukan given juga. Nah, seperti Pansopya ini hampir tiap tahun juga dipercaya oleh pemerintah karena memang outcome-nya ya bagus, outcome-nya bagus ya. Setiap tahun beliau ini bisa menempatkan beberapa lulusan yang telah dilatih. Nah, ini teman-teman, program PKK itu sendiri, saya pikir teman-teman sudah diberikan sosialisasi oleh Pak Prof ini ya, sudah diberikan sosialisasi. Program PKK ini tidak hanya sekedar untuk melatih peserta didik, tetapi melatih peserta didik yang syaratnya terpenuhi, dilatih, evaluasi, nanti diuji kompetensikan, setelah itu adalah penempatan. Nah, ini. Nah, syarat selanjutnya bagi lembaga adalah harus mempunyai kerjasama dengan IDUGA atau MOU dengan IDUGA. Kalau itu tidak MOU dengan IDUGA, sudah dipastikan bahwa Pansopya ini pasti akan terlempar ya, tidak akan dipercaya. Nah, ini apa ya kerjasamanya? Kerjasamanya satu adalah mungkin mulai rekrutmen. Nah, rekrutmen ini hati-hati memang. Nah, ini teman-teman dari Lebak ini sudah banyak juga curhat ini, sudah dilatih tetapi tidak mau ditempatkan. Nah, sayang sekali, sudah dilatih tidak mau ditempatkan dengan berbagai alasan yang alasannya unik. Misalkan tidak boleh sama orang tuanya gitu ya. Tidak boleh sama orang tuanya, terus ada juga yang nikah. Nah, ini hati-hati ya Prof ya. Nanti jangan-jangan di tengah jalan ini ini jangan-jangan nanti di tengah jalan ada yang nikah terus nggak melanjutkan program. Nah, ini yang nanti yang kena marah adalah Prof ini. Yang saya tegur adalah Prof. Artinya proses rekrutmen kurang bagus. Tetapi yakin bahwa Pansopya ini tidak mempertaruhkan hal seperti itu. Karena ini lembaga yang dipercaya, yang kredibel, akuntabilitasnya luar biasa. Nah, ini ya, tolong teman-teman. Nah, itu. Jadi satu, mulai rekrutmen, kedua mungkin pengembangan kurikulumnya, yang ketiga adalah wajib merekrut ikut serta instruktur dari IDUGA itu untuk proses belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah evaluasi program, yang terakhir adalah nanti penempatan. Nah, kalau teman-teman lulus nanti adalah penempatan, tetapi memang penempatan itu ini bukan hal yang mudah karena penempatan itu sulit ya, maka dikasih waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun ini lembaga wajib untuk mengupload transfer studinya, dan teman-teman tolong juga jangan
Jangan putus hubungan ketika mungkin menunggu penempatan, ternyata sudah dapat pekerjaan, ya harus dilaporkan kepada lembaganya, sehingga kami nanti akan bisa menelusuri, oh Pansopian ini tahun 2022 ini ternyata bisa menempatkan sekian. Nah, itu tadi saya sampaikan syarat yang memenuhi syarat. Apa syaratnya peserta didik itu? Peserta didik itu syaratnya adalah ATS. ATS itu apa? Anak sekolah, usia sekolah yang tidak sekolah. Nah, ini juga dikeluhkan oleh teman-teman lembaga, khususnya yang di Lebak ini sedang curhat-curhatan kami. Lembaga ini mencari peserta didik ternyata sulit ya, ternyata sulit gitu ya. Nawar juga, karena ada yang nawar, Pak, kalau bisa di atas 25 tahun. Nah, ini ada historisnya. Kenapa kok 17 sampai 25 tahun? Nah, ini ATS, anak sekolah, usia sekolah yang tidak sekolah, belum bekerja, ingin mendapatkan suatu kompetensi keterampilan tertentu. Dalam hal ini adalah perhotelan ya, Prof ya, perhotelan. Nah, ini jadi itu dan semua adalah by aplikasi. Kalau Prof misalkan hari ini itu mengupload usia 17 kurang 1 hari, pasti tertolak. Atau 25 tahun plus 1 hari pasti tertolak. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah luar biasa. Ini ya, ini yang terpenting. Terus selanjutnya, ini yang penting juga. Dalam proses pembelajaran atau kurikulum itu tidak hanya teman-teman itu dibekali oleh kompetensi keterampilan tertentu atau dalam bidang perhotelan ini, tetapi ada yang sangat penting sekali apa? Itu karakter. Nah, makanya di kurikulum itu ada karakter. Karena saya sering komunikasi dengan Ibuka itu, walaupun misalkan teman-teman nilainya 100 untuk kompetensinya, tetapi karakternya itu 50, nilai 50 pasti itu tidak akan. Nah, kata Dudi ini, kata Ibuka ya, itu lebih senang kalau karakternya juga imbang gitu ya. Sehingga saya yakin nah di Pansopia ini adalah untuk penggembelingan. Kawah Condro Dimoka gitu ya, Kawah Chandra Dimoka dalam hal untuk menggembleng mental adik-adik semua. Selain nanti kompetensi perhotelannya, tetapi karakternya. Ini jadi satu karakter, kedua adalah tentang ketenaga kerjaan. Mengapa ketenaga kerjaan? Agar nanti teman-teman tahu tentang hak dan kewajiban, risiko-risiko dalam bekerja. Yang ketiga sendiri adalah itu tadi kompetensi bidang perhotelan. Nah, ini apa indikator keberhasilannya? Nah, ini yang perlu. Indikatornya adalah semua peserta didik 100% tidak bisa ditawar, 100% adalah harus mengikuti semua proses pembelajaran dari awal sampai nanti penempatan. Mulai rekrutmen, pembelajaran, uji kompetensi, terus nanti evaluasinya mungkin kalau pemagangan, terus yang terakhir adalah penempatan. Ketika itu tidak mau ditempatkan, silahkan teman-teman sekarang sebelum berlanjut biar Pak Prof nanti mencari penggantinya. Ya. Tolong nih, kalau memang tidak sanggup sampai penempatan, ini penggantinya. Kenapa? Karena teman-teman, mengapa kok program ini masih eksis ya, masih disenangi? Pengangguran di Indonesia itu berapa? Ya, pengangguran itu 10,4 itu ya, naik dari tahun yang lalu. Walaupun program ini banyak yang diluncurkan ternyata. Nah, pencari kerja berapa? 140 juta lebih, teman-teman termasuk di dalamnya. Nah, kemiskinan berapa? 27 juta lebih. Nah, endingnya adalah bagaimana nanti teman-teman ini bisa meningkatkan kesejahteraan di dalam keluarganya. Tidak hanya sekedar untuk mengikuti pelatihan selesai, tidak. Nah, kalau itu tidak bisa mengikis atau mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, tidak berhasil. Nah, tidak berhasil. Maka diperlukan teman-teman itu keseriusan. Serius dalam ini. Jangan karena ini bantuan pemerintah terus lempem, jangan. Tetapi justru ini bantuan pemerintah yang gratis, terus teman-teman itu harus semangat. Lebih semangat ya. Nah, tapi saya yakin bahwa Prof Made ini punya trik-trik untuk hal itu ya ini. Saya lanjutkan, tadi 100% harus, indikator 100% harus mengikuti pembelajaran. Yang kedua, karena ini program silver adalah
70% dari yang terdapat minimal 70% yang hadir ini harus uji kompetensi dan bersertifikasi 70%, ya 70%. Syukur-syukur 100%. Ya kalau enggak 100%, 99% gitu ya. Nah, kalau nanti 99% atau sudah mendekati lebih dari 70%, nah makanya kenapa LKP Pansopya ini dipercaya, karena memang ada historis tahun yang lalu itu kelulusannya, penempatannya itu melebihi target yang kita inginkan. Nah, ini ya. Jadi yang kedua adalah uji kompetensi minimal 70% bersertifikasi. Tidak hanya uji kompetensinya tapi bersertifikasi. Saya berdoa dan berharap nanti di sini lebih dari 70%. Selanjutnya indikator yang ketiga, ini turun dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu 55,1% itu penempatan. Sekarang 53,37%. Nah ini sebenarnya kecil, tapi berat. Yang harusnya kan ya paling nggak 90% ya. Nah ini mudah-mudahan 90% nanti Pansopya bisa menyalurkan. Insya Allah saya percaya tangan dingin dari Prof ini bisa bisa mencapai itu. Yang terakhir ini adalah untuk lembaga. Nah, ini sudah terbukti bahwa semua penyelenggara program PKK harus 100% harus menyampaikan laporan. Karena ada di tahun yang lalu itu ada 176 lembaga dari 2.844 itu tidak menyampaikan laporan sehingga sampai sekarang itu terblokir. Nah, ini semua berkat kerjasama kita semua. Nah, keberhasilan program ini memang tidak seorang diri namanya Prof Made ini tidak, tetapi ada partisipasi dari semua pihak. Satu, lembaganya itu dan peserta jajarannya. Kedua, dari Dinas Pendidikan sebagai pembinanya itu tentunya harus aktif memantau, aktif memberi dorongan, menyemangati ya ini. Selanjutnya yang ketiga adalah dari pihak Iduka sendiri ya, Iduka sendiri juga itu ikut berpartisipasi aktif. Yang keempat adalah peserta didik. Nah, di empat-empatnya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipilih salah satu. Sehingga kalau empat-empatnya ini maju bersama, insya Allah bahwa program ini akan berjalan dengan baik. Nah, itu tolong ya teman-teman, sekali lagi saya mohon kepada teman-teman gunakan kesempatan yang baik ini, waktu yang baik ini, program yang baik ini untuk meningkatkan kemampuan sehingga nanti pada akhirnya adalah bisa teman-teman kesejahteraan meningkat daripada sekarang. Nah, kalau itu terjadi menurunkan pengangguran di Indonesia sehingga nanti insya Allah 53,30% minimal secara nasional itu nanti bisa terkikis. Mungkin itu saja Pak Prof, karena saya ditunggu oleh teman-teman di Lebak ini, saya sebenarnya minta waktu sebentar. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semangat, jaga titip kepada Prof agar peserta didik ini bisa berhasil dengan baik. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Satu detik Pak Direktur. Ini ada dari Iduka, Ibu Kris dari Mandaraspa, Bapak sedang memberikan special session kepada anak-anak kita. Baik Pak ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya mohon izin ya Pak, saya bergabung dengan teman-teman di Lebak. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pun. Maaf ya Bu. Anak-anak itulah canggihnya Republik ini sekarang ya. Orang dari Jakarta bisa samping langsung ke kita. Itulah tadi Pak Kasub, Direktur Bidang Edukasi Pak Purwanto yang telah memberikan kucuran 100. Anak-anak semua yang dapat 100 di Bali itu hanya satu loh, Pansopya aja ya. Tiara Kurs itu dapat hanya 48. Perhatikan itu. Dua lembaga yang berstatus micro credential, satu Tiara Kurs yang urusan perbengkelan di Denpasar, dan satu lagi perhotelan di Singaraja Pansopya yang dapat 100 itu hanya Pansopya. Kalian sudah dengarkan tadi.
bahwa orang Jakarta menyebut saya punya tangan dingin. Karena orang Lembuyang pun bisa saya buat menjadi orang hebat. Jangankan orang hebat, pasti saya bisa buat ini. Itu yang perlu kalian syukuri bersama. Jakarta sudah mengakui kehebatan kita, perlu kita bangga. Maka itu, persering datang ke kampus, persering bertanya, baca buku di perpustakaan, dan berikutnya saya akan perkenalkan yang lain. Tadi Pak Mas sudah. Ada yang berdiri satu, yang ambil tugas sebagai kameramen sekarang. Ini orang baru yang saya hire. Ini namanya Pak Surya. Oke, namanya Surya. Dia juga akan mengisi mendamping kalian di bahasa Jepang karena memang orang Jepang. Sudah yang berapa sekarang diri? N3 ya, N3 berarti Daika lebih maju sepapan. Tinggal mundur N2 dan N1. Kalau itu si Mas memang sudah kinclong juga walaupun masih N4, tapi saya memang lanjutkan dia gelar sarjana. Karena di Transubia kerja kalau gelar sarjana saya ini karena perintah saya perintah profesor doktor. Hanya sarjana yang bisa ngerti. Kalau sarjana nggak ngerti mereka. Dan terkadang bahasanya bahasa Cina seperti hanya orang-orang yang mantap intelektualitinya bisa paham apa yang saya maksud. Kalian juga akan saya didik seperti itu. Nanti boleh buktikan sekali waktu Pak Yudharda, nanti ada bahasa Cina yang saya berikan kepada Anda. Yang tadinya meriang-meriang bisa sentuh dengan tangan kiri Cina. Oke, Satya, ada acara apa lagi kita? Jadi pengumuman dulu Satya. Saya ajak Bu Kris ngadap ke sini ya. Tolong salah seorang kameramen foto agar anak-anak yang di belakang kami itu tampak dengan bagus ya. Kita kirim ke Pak waktu di jalan. Setelah Pak pamit dengan Bu Kris, kalian akan diberi pengumuman tentang sanctioning penyelarasan acara besok. Ya. Saudara mulai bahasa Cina-nya. Teman-teman tim dosen ditunggu di kantor. Ya, era yang komandan ditunggu di kantor. Saya, Pak Jun, Bu Kris, dan timnya Bu Kris akan bernegosiasi dulu di bawah untuk urusan-urusan partnership ke depan. Saya silakan besok saya pesan satu hal. Besok motornya mahasiswa taruh di kampus. Kumpulkan mereka dengan pakaian sebaiknya pakai sepatu cat. Ya. Lalu kita jalan. Astungkara saya datang, saya akan tunggu di unit 741. Karena dia akan diajarkan belajar tembak burung pipit besok. Ya Satya ya. Jalan ke sana. Anak-anak sekalian, tomorrow morning kita show of loss. Jalannya dia. Pasar Banyumasri di depan di depan portal itu, Pak Sofyan keren. Gitu. Biar orang yang di pasar itu sudah belanja dia berbalik ke kita lihat. Kita harus promosi. Kita yang terhebat kembali. Karena jumlah kita yang paling banyak dibantu pemerintah. Satya, thank you. Bu Kris, ikut dengan saya di bawah Pak Gut. Bersama acara pembukaan program PKK Perhotelan Bantuan Pemerintah tahun 2022. Bapak bisa bergabung di baik para dosen, ibu-ibu yang cantik, kemudian ada Pak Mas juga bisa bergabung dulu di sini sebentar. Kita akan berfoto ria bersama untuk mengabadikan momen kita. Ibu Asti mungkin di tangan Ibu. Pak Direktur, mohon kembali lagi dengan Bu Kris di tengah Bapak Ibu. Oke, kita
Ibu-ibu yang cantik, Bapak bisa bergabung dulu bersama kita di sini. Ibu Asti, silakan Pak. Bapak Ricky. Pak Satya bisa gabung juga. Yang mana duluan? Anak-anak semuanya silakan bergaya juga. Gimana sebaiknya? Apakah mereka dulu atau berdiri? Oke. Baik, terima kasih. Masih semangat semuanya? Baik, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya acara dari awal pembukaan sampai akhir ditutup dengan acara foto bersama. Untuk selanjutnya adalah pengumuman yang akan langsung dihandle oleh pihak panitia. Kepada Ibu Asti. Terima kasih Bu Era. Terima kasih Bu Bapak dosen yang sudah sempat hadir hari ini untuk di acara pembukaan dan orientasi program PKK Bantuan Pemerintah 2002. Sekarang Ibu sudah acara bebas. Terima kasih. Masih semangat? Semoga ya. Saya berharap saudara tetap semangat sampai dengan tanggal 10. Karena tanggal 12 kalian sudah mulai kegiatan belajar mengajar dan saat ini sedang proses pembuatan jadwal di kampus oleh Ibu Ani. Ya, untuk hari ini setelah saya umumkan beberapa hal yang harus saudara ketahui tentang pelaksanaan orientasi besok, yang harus saya sampaikan yang pertama adalah pakaian yang saudara kenakan hari ini, terutama kaos, saya yakin sampai di rumah saudara bisa cuci kembali agar besok tidak berbau. Nah, dan di bawahnya saudara boleh pakai training dan sepatu cats bebas. Tapi trainingnya warna gelap. Kalau sepatu silakan, kalau sudah punya sepatu cats silakan pergunakan itu besok. Ya, seperti pesan Bapak Direktur. Kalian besok absen 2 kali. Yang pertama jam 7.30 di kampus. Taruh sepeda motor di tempat parkir. Habis itu kita akan berbaris menuju unit 741 Rider 900 yang ada di Jalan Pahlawan. Tahu tempatnya? Kita barengan berjalan ke sana. Di sana kegiatannya adalah sampai jam 10 makan siang. Penutupannya jam 12. Habis itu kalian kumpul kembali, jalan lagi ke kampus, absen, baru boleh ambil sepeda motor. Ya, karena kita tentukan absennya besok saudara tidak boleh bolos. Ya, yang dibawa biasa name tag yang saudara buat itu besok wajib saudara pakai menuju unit 741. Ya, lagi 2 hari acaranya sudah selesai, kalian akan ada jadwal baru. Tanggal 11 kalian sudah menyiapkan diri untuk mungkin yang jauh bisa nyari kos, persiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan.
Perkuliahannya adalah pagi dan sore, Senin sampai Sabtu. Seninnya hanya setengah hari, Senin, Selasa, Rabu, Jumat ada shift pagi dan shift sore. Paginya jam 7.30, siangnya jam 1.30 atau setengah 2. Itu namanya jam IJKLMN. Kalau pagi namanya ABCDEF, 3 shift. Kalau sudah pagi, sore tidak ada kuliah lagi. Kalau sudah sore berarti pagi saudara tidak kuliah. Artinya kita sudah atur untuk kehadiran kalian agar juga kita bisa menghemat. Tidak mungkin kalian kuliah AB, selanjutnya jam HR tidak. Kalau AB pasti nyambung ke ABCD, ABCDEF sampai setengah 1. Ya. Bagi mahasiswa yang sudah bekerja, saya minta surat keterangan kerjanya dikumpul segera mungkin. Ya. Ada pertanyaan untuk besok? Sudah, karena hari ini kalian tidak dapat makan siang, karena tadi sudah dapat snack, besok saudara baru dapat makan siang. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya minta deret paling belakang, paling depan pulang duluan. Karena saya ingin tahu wajah-wajah yang di belakang. Silakan deret pertama, saudara boleh pulang. Kotak silakan dibawa. Kotak jajan yang tadi silakan dibawa.
Ya, ya.